Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony, peserta Lasar CPNS Kabupaten Bangka Tengah, Angkatan 5, Kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai learning journal pembelajaran asinkronus isu kontemporer saya. Langsung saja masuk ke paparan pokok. Awal, modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Ada 6 modal insani. Pertama, modal intelektual. Kedua, modal emosional. Ketiga, modal sosial. Keempat, modal ketabahan. Kelima, modal etika atau moral. Keenam, modal kesehatan fisik atau jasmani. Modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan SDM-nya. Yang kedua, modal emosional, kemampuan lainnya dalam menyikapi perubahan ditentukan oleh kecerdasan emosional. Yang ketiga, modal sosial, jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang keempat, modal ketabahan, modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Yang kelima, modal etika dan moral, kecerdasan moral sebagai kapasitas mental yang menentukan tata nilai, tujuan, dan tindakan kita, atau dengan kata lain adalah kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang terakhir ada modal kesehatan fisik atau jasmani, adalah wadah untuk mendukung manifestasi semua modal insani. Badan yang tidak sehat akan membuat semua modal di atas tidak muncul dengan maksimal. Selanjutnya ada isu-isu strategis kontemporer. Di sini yang pertama ada 6. Pertama ada korupsi, yang mana korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dengan maksud keuntungan secara pribadi maupun untuk orang lain. Yang kedua, narkoba, yaitu zat atau adiktif yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi-sintesis, untuk mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga ada terorisme atau radikalisme, yaitu sebuah sistem kepercayaan ekstremis termasuk kesediaan untuk menggunakan, mendukung, atau memfasilitasi kekerasan sebagai metode untuk menunjuk kepada perubahan sosial. Yang keempat ada money laundering, yaitu upaya menyamarkan atau menyembunyikan, menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang dan atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Yang kelima ada proxy war, yang mana istilah proxy war diartikan sebagai merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat dalam peperangan karena melibatkan proxy atau kaki tangan. Yang keenam ada cybercrime, hate speech, dan hoax, kejahatan yang biasa sering terjadi pada media massa, seperti halnya menyebarkan berita bohong. Di sini juga kita diajarkan mengenai cara mengidentifikasi isu instansi, yang mana menggunakan beberapa teknik tapisan isu APKL, aktualitas, problematik, kelayakan. Dan yang kedua ada teknik USG, urgency, readiness, dan ground. Ada juga metode Fishbone. Adapun dalam menganalisis isu instansi, di sini saya menghasilkan satu isu utama adalah belum optimalnya sistem informasi layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Cukup sekian paparan mengenai learning journal yang saya buat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.